Rasman Nasution kembali menggegerkan usai menjalani persidangan perkara dengan Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Perseteruan Rasman dengan Hotman Paris yang sudah berlarut lama tak kunjung usai itu, akhirnya kedua pengacara kondang ini bertemu di ruang persidangan. Usai hakim memerintahkan pengacara Rasman untuk kembali duduk, Rasman enggan kembali ke kursi. Majelis hakim geram dengan tidaknya Rasman kembali duduk, akhirnya meninggalkan ruang persidangan dan diskors. Tak terima pernyataan hakim pun, Rasman sontak menghampiri Hotman Paris di kursi tengah persidangan. Saat menghampiri Hotman ingin berbisik, Rasman pun langsung dihadang oleh petugas pengadilan. Tak terima dipisahkan, kubu Rasman dan kubu Hotman Paris terjadi cekcok di ruang persidangan. Peristiwa tersebut seketika menarik perhatian mata masyarakat hingga beberapa elemen. Elida Neti selaku tim kuasa hukum Rasman angkat bicara terkait kronologi insiden kericuhan tersebut. Egy Sujana, seorang pengacara senior akhirnya pun angkat bicara terkait peristiwa. Lantas seperti apakah respon Egy Sujana saat melihat kericuhan tersebut itu terjadi? Sebenarnya begini, kita mencoba meluruskan ada framing-framing, gorengan-gorengan dari peristiwa yang terjadi dalam persidangan tersebut. Kita di dalam ruangan itu adalah orang yang paham hukum. Tidak mungkin akan melakukan hal yang di luar aturan itu sendiri. Selama 5 kali persidangan itu, kami melihat, menilai sebuah ketegasan dari hakim itu sendiri. Hakimnya tegas, saklek gitu bang, terus terkesan otoriter. Nah, dia salah sedikit, dia bentak, salah sedikit, dia usir. Jadi, Bang Rasman ini menjaga. Bayangkan ketika Firdaus dibentak seperti itu, sepertinya Firdaus ini tidak dihargai oleh hakim toga yang dipakai oleh Firdaus itu, sehingga Firdaus disuruh keluar, dan Bang Rasman bilang, jika dia akan melakukan perbuatan seperti itu lagi, saya akan usir dia keluar yang mulia. Padahal Firdaus ini cuma ngomong, tolong yang mulia, berbahasalah dengan baik, bahwa Rasman ini nggak boleh dikau-kaukan gitu dalam persidangan. Dan itu kita nggak nyangka, rupanya memuncak dari Bang Rasman. Pasal yang ditujukan kepada saya ini tentang ITE, dan ini dipublikasi terus selama 3 tahun oleh Hotman Paris. Kura-kura ninja, pengacara cabul, pengacara mesum, banyaklah yang dilontarkan kata-kata yang tidak baik daripada Hotman Paris. Bang Rasman selama ini belum ada menyikapi yang serius. Dia hanya mengintai kapan dia ngomong 4 mata. Selalu diintainya. Nah, dengan tanpa ada pertimbangan, tidak ada sedikit pun tolak ukur dan kebijaksanaan, tidak ada softnya hakim saat itu. Harusnya hakim memberikan bahasa yang ini, bahwa bla bla bla, mungkin beda-beda. Oh nggak bisa, ini hak saya ini kalau nggak senang keluar. Langsung hakim seperti itu. Yang penting bagi saya, ikuti peraturan saya di sini, semua media keluar. Nggak bisa, media nggak boleh keluar, kata Bang Rasman. Oke, kalau gitu dia yang keluar, tutup, langsung dia keluar. Begitu, maksudnya si hakim yang keluar? Hakim keluar, kosonglah ruangan. Begitu hakim keluar, Bang Rasman terpaku dan dilihatnya ada Hotman Paris duduk di situ. Dia samperinlah Hotman Paris tadi. Dia bilang, dia mau nyamperin, Bang, di mana kita jumpa? Tapi disalahpahami ya? Ya, tapi disalahpahami. Belum tersentuh, kan ada Hotman Paris bilang. Anak buahnya Hotman langsung. Bukan, Hotman Paris langsung menepis. Tiba-tiba ada dari anggota penjaga dari pengadilan, Bang. Berarti ini memang tersusun rapi ini, Bang. Sudah didesain. Seakan-akan ya didesain gitu. Langsung bukannya dia melerai, dia cekik langsung Bang Rasman. Datang jaksa rame-rame, Bang. Bang Rasman memohon tungkar. Dia minta ganti hakim. Bang Rasman ini ibarat yang tertekan meledak saat itu. 5 kali persidangan dalam tekanan.
asli, jangankan dia, kami aja sebagai kuasa hukum tertekan dengan peristiwa Hakim, karena harapan Bang Rasman, jangan Hakim itu kayaknya adalah orang netral, dia masih berpositif. Jadi hari itu membludak Bang Rasman dalam keadaan tertekan dan stres. Itu harus dipahami, pemicu peristiwa itu adalah Hakim. Ingat, pemicu peristiwa itu adalah Hakim yang arogansi sehingga menimbulkan permasalahan. Dia meninggalkan situasi yang tidak kondusif dengan arogansi, menjadi Rasman kehilangan keseimbangan saat itu. Kaget. Jadi setelah kaget, kita Bang Rasman dikerumunin begitu, kita langsung keluar dan kita bilang, tolong, saya langsung ke jaksa, tolong jangan ada seperti ini, kita lakukan proporsionalitas. Saya sampaikan kepada mereka, jangan ini menjadi peradilan sesat. Kenapa? Karena ribut, karena salah pemahaman, salah dalam penerapan, akhirnya kita sesat semuanya, melakukan persoalan pelanggaran yang lain-lainnya. Nah, di situ saya lihat tidak ada pelanggaran, itu tidak ribut, hanya terjadi argumentasi yang disalahpahami. Nah, cuman ada yang penekanan di sini. Kami juga mungkin akan melaporkan seorang yang kurang ajar itu, Farhad Abbas itu, tangkap semua pengacaranya. Lu siapa? Lu emang sempurna? Lu memang baik? Enggak. Betul. Tadi kan sempat kaget ya melihat tiba-tiba kok sampai membludak Bang Rasman menghampiri Hotman. Dan disusul dengan aksi tim dari RAN juga dengan menaik gitu. Itu sebenarnya gimana Bun? Melihat itu shock juga sih, timnya sampai membludak. Dan kedua, ini kan udah ramai nih di perbincangan masyarakat. Maaf ya sebenarnya dengan adanya kurang beretika dalam berprofesi sebagai pengacara. Bagaimana tanggapan Bunda, ada merasa kena impactnya nggak gitu? Sangat kena impactnya. Kenapa? Emosional kita terpancing. Peristiwa ini, kekeliruan saya harus jujur akui, kemarin memandang adanya contempt of court. Iya. Ternyata tidak. Kenapa? Karena sudah tutup sidangnya. Tutup. Nggak ada urusan dengan sidang. Sidang ditutup dengan cara arogan dari hakim meninggalkan ruang sidang. Dengan gaya-gaya yang sangat zolim. Ini diduga, saya berani menduga, kelakuan hakim seperti ini telah melanggar kode etik hakim. Kode etik hakim itu ada 10. Antara lain, mesti jujur, benar, adil, profesional, berdisiplin tinggi. Ini 5 penting dari apa yang dimaksud kode etik hakim. Dan ini adalah kesepakatan Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial. Merumuskan apa yang menjadi kode etik hakim. Dan hakim dalam cerita ini yang tadi disampaikan telah melanggar kode etik hakim. Anda diduga bisa saja disuap. Karena kita tahu kualitas Hotman itu bagaimana. Hotman nggak suka boleh liut sama aku, ya, ribut sama aku, ya, kita sama-sama liut. Saya bisa buktikan betapa banyaknya kok nyuap karena kau merasa banyak duit saja. Ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingatkan untuk kebersamaan kita. Lebih baik kita bicara tentang kejujuran itu sendiri, kebenaran dan keadilan. Jadi sangat universal, nggak pakai kelompok A, kelompok B, berpihak A pada berpihak B. Jadi sebagai satu konsekuensi logis, ada Adinda Syed Firdaus sampai naik ke meja, bukan menginjak-injak dan lain sebagainya, itu refleksi aja, dia jago kungfu kali ya, bisa terbang gitu. Silat. Itu artinya nggak ada masalah juga karena sudah keluar dari sidang. Udah nggak ada urusan dengan sidang. Setelah saya jelas dari Bu Eli bahwa sidang sudah tutup, nggak ada urusannya. Justru Firdaus dengan penuh kebanggaan saya acungkan jempol, pemberani. Ya, jadi oleh karena itu, lihat dong kondisi objektivitasnya. Memang ruangan pengadilan, tapi sudah tidak fungsional dalam mengadili. Sudah ditutup persidangan. Jadi jangan dianggap terus menjadi tetap sakral. Ya enggak lah. Ada kausalitas yang mesti itu terjadi. Itu dia. Itu yang penting itu di situ, peristiwa itu. Dan juga disalahpahaminya Rasman dengan mendatangi si Hotman seolah-olah mau mukul.
ini juga harus jujur. Rasman juga ngapain sebenarnya nyamperin si Hotman. Kita juga jujur, bukan berarti kita bela-bela Rasman. Itu satu, bukan kekeliruan ya, tapi mungkin satu obsesi yang nggak berlebihan gitu, terlalu berlebihan. Maksudnya ngapain nyamperin si Hotman? Jadi salah paham. Tapi sudahlah, sekarang diluruskan, tidak ada itikat buruk dari Rasman ketika menghampiri Hotman. Tidak ada. Demi Allah demi Rasul, karena Rasman kan sebagai advokat nggak mungkin juga goblok gitu loh, tahu persis apa yang harus dilakukan. Ya saya kira demikian ya. Jadi ini saya klarifikasi beberapa statement saya kemarin yang kurang proporsional karena kurang data, kurang. Nah sekarang proporsionalitasnya saya udah jelas, kekeliruan hakim ada, kekeliruan Hotman Paris ada, juga Rasman ada. Firdaus dipersoalkan, saya lawyernya Firdaus, kulawan semuanya itu. Karena itu Firdaus, you are the best ya, lawan aja, kita lawan, fight.